Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala faqalu rabbana ba'id wa fi qiraatin ba'id baina asparina. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqalu, maka mereka berkata, itu mereka yang kufur nikmat. Ya, mereka orang-orang yang tadinya dikasih nikmat begitu banyak di kampung atau di negeri Sabah, tapi mereka ingkar, mereka lupa bersyukur, kufur nikmat. Ya, jadi kufur itu ada kufur iman, ada kufur nikmat. Dua-duanya nggak boleh. Kalau kufur iman orang kafir yang dimaksud. Ya, orang-orang kafir itu yang tidak beriman kepada Allah, itu namanya kufur dari segi keimanan. Ada lagi orang-orang muslim tapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Nah, itu dia masuk dalam kategori kufur nikmat. Yang memang orang yang kufur nikmat pun dapat ancaman dari Allah. Kita udah baca tuh ayatnya, masyhur, kita udah hafal. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Itu wala in kafartum maksudnya kufur nikmat. Kalau kamu dikasih nikmat tapi kamu kufur, lalu ancamannya apa? Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Nah, maka mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ba'id. Ada yang bacanya ba'id pakai tasdid. Ya, tapi kalau qiraat yang kita baca pakai alif, ya ba'id. Wa fi qiraatin tuh ba'id. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan baina asparina, di antara jarak ya perjalanan kami ila Syami, ke negeri Syam. Ij'alha, jadikanlah negeri Syam itu mapawiza. Ya, mapawiz itu jamak daripada mapazah. Mapazah bentuk mufrad. Nah, jamaknya adalah mapawiz, mafa'il. Ya, itu artinya al-maudi al-muhlik, tempat-tempat yang rusak. Ya, jauhkan jarak kami menempuh ya ke negeri Syam, bahkan jadikan itu tempat-tempat menjadi tempat yang rusak. Jalan-jalannya rusak. Tujuannya apa? Liyatatawalu alal fuqara, supaya mereka ingin membanggakan kepada orang-orang fakir, biruku birrawahili, dengan berkendaraan ya macam-macam kendaraan, wa hamlizadi wal ma'i, dan dengan membawa ongkos serta air. Pabataru an nikmata, maka mereka angkuh, sombong terhadap nikmat. Ya, itu mereka begitu, ingin ya memperlihatkan kekayaan yang dimiliki terhadap orang-orang fakir. Ya, begitu. Ya, dilihat nih kendaraannya, dilihat zatnya, bawaan-bawaan tuh orang kalau mau musafir banyak bawa-bawaan, itu namanya zad. Ya, zad. Makanya di dalam firman Allah di sana, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekallah. Ya, jadi kalau kita mau pergi kemana-mana suruh bawa bekal. Tapi kata Allah, bekal yang terbaik itu apa? Takwa. Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Ya, bekal itu banyak jenis-jenisnya. Ya, tapi intinya fa inna khairaz zadid takwa. Jadi bekal yang terbaik ternyata takwa. Kita mau pergi perlu pakai bekal. Ongkos, ya, ada makanan, ada minuman yang kita bawa, ada uang yang kita bawa. Ya, itu perlu pada saat kita mau melakukan perjalanan, apalagi perjalanan cukup jauh. Tetapi sebenarnya ya, perjalanan yang cukup jauh ada perjalanan menuju akhirat. Dan bekal yang terbaik menuju akhirat
itu tidak lain adalah takwa. Makanya berbunyilah ayat yang disampaikan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa zalamu anfusahum, lalu mereka zalim terhadap dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang udah dicontohkan sama Nabi Allah Adam. Ya Nabi Adam ya padahal berbuat dosa sedikit doang. Ya, sedikit. Hanya dia itu ngikutin keinginan istrinya, suruh makan syajarah yang di dalam Al-Quran kata ya iblis syajaratul khuldi. Sebenarnya nggak ada yang namanya syajaratul khuldi. Yang menamakan syajaratul khuldi itu adalah iblis. Makanya itu hoax, nggak bener, nggak ada syajaratul khuldi. Ya, cuma ini istilahnya diambil dari iblis untuk mempengaruhi istrinya, yaitu Hawa, yang akhirnya Adam pun terpengaruh dengan sebab istrinya. Nah, lalu Adam menyadari itu pada saat Adam makan, istrinya makan. Di dalam Al-Quran dijelaskan tuh Bapak Saudara, wa tafiqa yakhsifani miwarokil jannah. Tuh, akhirnya ketika dia makan buah tersebut berarti dia melanggar, ya dia melakukan dosa. Lalu pakaiannya terlucuti, terbuka Pak, pakaiannya terbuka semuanya, telanjang bulat. Ya, jadi dulu kalau ada orang berbuat dosa begitu, ya langsung pakaiannya terbuka, ketahuan jadinya. Nah Nabi Adam baru sadar, ya ternyata dia udah melakukan kesalahan. Malu Nabi Adam, malu Siti Hawa. Akhirnya digambarkan oleh Allah, wa taufiqo yahsifani mi warokil jannah. Dia petik daun-daun yang ada di pohon-pohon di dalam sorga untuk nutupin auratnya. Nah disitulah Nabi Adam mengucapkan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, namanya kita berbuat zolim kepada diri kita, berbuat salah kepada diri kita. Namun dia menyadari, ya cepat istighfar. Tapi ini enggak, wa zolamu anfusahum bil kufri, mereka zolim terhadap dirinya dengan kufur nikmat. Ya, artinya dia tidak menyadari, ya dia kufur nikmat. Faja'alnahum ahaditsa, maka kami jadikan mereka sebagai bahan cerita. Liman ba'dahum, terhadap orang yang hidup setelah mereka, fi zalika, pada yang demikian itu. Akhirnya ya Allah jadikan tuh negeri Saba menjadi negeri yang hancur, ya rusak, yang tadinya subur, yang di dalam Al-Quran disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu negeri Saba asalnya. Asbab nuzulnya tuh negeri Saba. Tapi karena penduduknya kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, akhirnya dirubah, ya diganti menjadi negeri yang tandus. Nah itu dibuat sebagai satu bahan cerita, sebagai bahan cerita buat orang-orang yang hidup setelah mereka, sebagai ibrah, sebagai satu pelajaran bahwa kita tidak boleh lupa kepada nikmat yang telah Allah berikan. Jadi begitu. Jadi kita kalau selalu bersyukur nanti ditambahin. Tadinya nikmat dikasih satu, karena kita bersyukur ditambahin jadi dua, jadi tiga, dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak pandai-pandai bersyukur, jangankan ditambahin, yang ada aja bisa hilang. Nah itu yang dimaksud wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah ini yang digambarkan oleh Allah, wa zalamu anfusahum, sehingga faja'alnahum ahaditsa, kami jadikan mereka sebagai bahan cerita, liman ba'dahum, terhadap orang-orang yang hidup setelah mereka, fi zalika, pada yang demikian itu. Wa mazzaqnahum kullamu mazzakin, dan kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dihancurkan sama Allah. Ya, jadi
walaupun begitu subur itu tanah, ya begitu kaya dan mewah penduduk-penduduknya, dalam waktu yang singkat Allah hancurkan. Alasannya apa? Karena tidak bersyukur. Farraqnahum fil biladi kullat tafriqi, maka kami pisahkan mereka di negeri tersebut dengan berpisah-pisah. Yang tadinya bersatu jadi berpisah-pisah, berkelompok-kelompok. Nah itu jangan sampai itu kita begitu. Negara kita berharap Indonesia itu negara yang paling kita cintai, Masya Allah. Ya kita berharap mudah-mudahan negara kita ini termasuk yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena memang di Indonesia itu ciri-cirinya ada semuanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu di Indonesia ada. Ya makanya kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuh seperti itu. Inna fi zalika, sesungguhnya yang demikian itu, al-mazkuri maksudnya yang udah disebutkan di atas, la ayatin, sungguh menjadi tanda-tanda, ibaron. Tuh la ayat artinya ibaron. Ya jadi ayatin itu jamak muannas salim. Dia i'rabnya jadi isim inna nasab. Alamat nasabnya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena di jamak muannas salim. Nah ditafsirkan dengan ibaron. Ibaron itu jamak taksir, nasabnya dengan fathah. Makanya inna ya fi zalika la ayatin, inna fi zalika ibaron. Ya, jadi yang demikian itu menjadi satu pelajaran, satu ibroh bagi siapa? Likulli sobarin, bagi setiap orang-orang yang sabar, anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Tuh, jadi kita nih Pak, ya dalam rangka menghadapi perbuatan maksiat harus sabar. Sebab sabar itu kata Nabi dibagi 3. Ada sabar ya dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat, ada lagi sabar dalam rangka menghadapi ujian, cobaan, musibah. Kadang-kadang kita lebih kenal dengan sabar alal musibah. Padahal yang dua ada lagi. Ada as-sabru ala ta'ah, ada as-sabru anil ma'asi. Artinya as-sabru antarkil ma'asi. Ya, jadi dalam rangka kita melakukan ketaatan itu perlu kesabaran Bapak Saudara. Taat kepada Allah perlu sabar. Ngaji itu perlu sabar. Ya, orang ngaji itu kagak seperti makan sambal. Sekali makan langsung pedes. Ngaji itu sedikit. Ya. Ilmu itu dapatnya juga begitu, kecuali orang-orang tertentu kali yang memang istimewa. Ya, ada orang yang dikasih ilmu laduni namanya. Ya, jadi mereka baca langsung bisa. Nah, seperti itu. Ya. Tapi secara umum yang namanya ilmu itu proses ya, sehingga perlu ada kesabaran. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan ala lan tanalal ilma illa bisitatin, di antaranya apa? Tulu zamani. Waktunya cukup lama. Kita ngaji kan lama, baca tafsir Jalalain 2 minggu sekali. Udah 20 tahun nih kita baru surah Sabah. Nah, seperti itu. Makanya dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, ya, yaitu tafsir Munir Murah Labib karangan Imam Nawawi, itu 30 tahun baru hatam. Ya, 30 tahun baru hatam. Kata Mu'alim saat lagi hataman, ya ini banyakkan yang ngaji pertama udah pada nggak ada, udah pada meninggal. Nah begitu. Nah ini yang ikut hataman biasanya yang di tengah-tengah. Ya ada yang di akhir. Nah begitu, yang awal-awal pada nggak ada. Nah seperti itu. Ya jadi ya begitulah yang namanya orang ngaji. Kata Mu'alim, bagus saya masih panjang umur. Ya begitu. Ya jadi ya, alhamdulillah tuh kalau beliau bisa menghatamkan kitab, ya itu satu-satu dengan sabarnya, pakai tanda tangan. Jadi Mu'alim pakai tanda tangan. Tuh, saya banyak tuh kitab-kitab yang ada tanda tangannya Mu'alim Syafi'i Hazami banyak.
Ya kalau hatam ditandatangani. Hatam ditandatangan satu-satu, masya Allah. Ya jamaah tuh satu-satu. Ya dikumpuli kitabnya ditandatanganin sama beliau. Nah seperti itu. Ya ini nih yang dikatakan apa? La ayatin, ya sebagai ibroh, sebagai satu pelajaran. Likulli sobarin, bagi setiap orang-orang yang sabar. Sabar dari apa? Anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Syakurin juga termasuk ya tanda dan pelajaran bagi orang-orang yang bersyukur ala ni'ami, atas segala nikmat-nikmat. Tuh, jadi hidup ini emang cuma ada dua. Satu sabar, dua syukur. Orang kalau udah dua itu dapat, insya Allah sukses hidupnya dunia akhirat. Sabar sama syukur. Ya, ketika kita sabar itu ada tiga yang kita hadapi. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menghadapi segala perbuatan-perbuatan maksiat. Godaannya banyak, kita meninggalkan perbuatan dosa maksiat banyak, terus perlu sabar. Nah sabar dalam rangka menghadapi ujian, cobaan dan musibah. Nah yang satu lagi syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah insya Allah kalau udah sabar sama syukur, insya Allah ya orang itu akan sukses hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Walaqad shaddaqa, ini bacaannya bitahfifi wa tasdidi. Boleh baca tahfif, bacanya begini, walaqad shaddaqa, itu namanya tahfif. Kalau tasdid, walaqad shaddaqa. Nah kita bacanya yang pakai tasdid. Walaqad shaddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan. Nah itu kita bacanya begitu. Tapi ada lagi yang bacanya ya enggak pakai tasdid, tahfif istilahnya. Walaqad shaddaqa. Ya, walaqad shaddaqa. Nah sekarang artinya bagaimana? Walaqad shaddaqa alaihim, dan sungguh telah membenarkan atas mereka, ail kupari, atas orang-orang kafir, minhum daripada mereka. Siapa di antara mereka orang-orang kafir yang kufur nikmat? Saba, orang Saba, penduduk Saba itu termasuk orang yang kufur nikmat. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka, namun sayang mereka kufur nikmat. Nah yang membenarkan siapa? Fa'ilnya belum ada nih. Walaqad shaddaqa alaihim iblisu, iblis. Jadi iblis sungguh membenarkan terhadap mereka orang-orang kufur nikmat, di antaranya mereka orang-orang Saba. Ya, membenarkan apa? Zonnahu, prasangkanya, dugaan-dugaannya, asumsi-asumsinya si iblis. Annahum, bahwasanya mereka ya bi'irwaihi, yaitu dengan tipu dayanya ya iblis, yattabi'unahu, mereka orang-orang Saba, orang-orang kafir yang kufur terhadap nikmat, ngikutin bujukan-bujukan, rayuan-rayuan setan iblis. Jadi orang yang kufur nikmat ya mereka itu karena ngikutin bujukan dan rayuan iblis. Iblis menggodanya, iblis merayunya. Akhirnya yattabi'una fattaba'uhu. Allah jelaskan tuh. Lalu mereka ngikutin bujukan dan rayuan setan. Tuh makanya Bapak, Saudara, kita kalau dirayu, dibujuk sama iblis jangan kita ikuti. Di dalam Al-Quran dijelaskan tuh, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti bujukan-bujukan setan, rayuan setan, langkah-langkahnya setan. Tuh, begitu. Karena memang iblis itu adalah musuh manusia yang sangat nyata. Udah jelas-jelas iblis itu musuh manusia yang sangat nyata. Sehingga bujukan rayuannya jangan sekali-kali diikuti. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah orang-orang yang kufur itu biasanya apa? Ya biasanya mereka ngikutin bujukan rayuan setan. Seperti yang dijelaskan di sini. Dan itu dibenarkan oleh iblis.
Fattaba'uhu, mereka ngikutin ya bujukan iblis. Fasodako, maka ia membenarkan. Bitahpipi pizonnih, dalam sangkanya. Au soddako bitasdidi zonnahu, ya, atau dia membenarkan dengan pakai tasdid akan prasangkanya. Ay wajadahu sodikon, artinya dia menemukan bahwa iblis itu benar, padahal itu sekedar rayuan bujukan yang itu semuanya tidak benar. Ya, jadi jangan ngikutin ya godaan-godaan iblis. Kelihatannya manis memang, tapi kenyataannya itu akan membawa kesesatan kepada manusia dan itu bisa membahayakan manusia. Yang namanya godaan, tipuan kan kelihatannya enak, namanya tipuan. Ya, tapi kalau kita udah masuk terperangkap ke situ, nah kita termasuk orang-orang yang rugi. Nah, hanya orang-orang yang beriman saja tuh, yang kuat, yang mantap, yang tidak bisa ngikutin godaan-godaan setan. Makanya di sini ada illanya, illa kecuali, bimakna lakin. Jadi illanya bimakna lakin, akan tetapi parikon, ada satu kelompok ya minal mukminin, dari orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang beriman, Bapak Saudara, insya Allah dia selamat dari bujukan dan rayuan iblis. Lil bayani, karena ada penjelasan. Ai wahum, yaitu mereka al mukminuna, orang-orang yang beriman. Lam yattabi'uhu, mereka itu tidak ngikutin bujukan dan rayuannya iblis. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin, dan tidak ada bagi iblis atas mereka min sultanin, sedikit pun daripada kekuasaan. Padahal iblis nggak punya kekuasaan apa-apa, tapi banyak orang yang percaya dengan iblis. Iblis itu nggak punya kekuasaan sedikit pun, tidak punya kekuatan. Wa ma kana lahu alaihim min sultan, tasliton, yang bisa menguasai minna dari kami, illa kecuali lina'lama, ya, supaya kami mengetahui ai ilma zuhurin, yaitu ilmu-ilmu yang ya kelihatan, nampak. Kan ilmu ada ilmu yang gaib, ada ilmu yang zuhur, yang nampak. Kalau setan tuh cuma menampakkan ilmu yang zohir-zohir saja. Ya, kalau ilmu gaibnya mah nggak ada. Hanya Allah yang punya ilmu gaib. Terkait tentang hal-hal yang gaib, tidak ada yang bisa tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu zohir, jin bisa, ya, kemudian setan iblis bisa, ya, sehingga manusia kadang-kadang terperdaya dan tergoda dengan ilmu setan, dengan ilmunya iblis, dengan ilmunya jin, yang memang ilmunya itu hanya zohir saja. Ya, nah ilmu gaib itu nggak ada yang mereka dikasih sama Allah. Ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang beriman, yang istimewa, para wali, kadang-kadang dikasih ilmu gaib sama Allah. Yang kadang-kadang orang kagak tahu, mereka tahu. Tapi kalau setan, iblis nggak pernah dikasih. Ya, tapi orang-orang yang beriman, para wali min auliyaillah, kadang-kadang itu mereka masih diberikan. Ya, pirasatul mukmin dalam hadis begitu. Ada pirasat-pirasat orang-orang beriman yang memang itu benar-benar kuat. Ya, itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak Bapak Saudara. Itu para wali min auliyaillah. Ya, begitu. Jadi ya, ada seorang wali min auliyaillah, ketika tamu datang, apa yang tamu mau ya ucapkan dia udah tahu. Termasuk apa yang dibawa, ya itu sohibul bait udah tahu. Ya, itu hebatnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada hamba-hamba Allah yang diberikan seperti itu. Ya, jadi ada tamu nih, ya, kemudian dia ada keperluan apa, belum dibicarakan, dia udah tahu. Bapak datang kemari tujuannya begini. Tuh, dibaca hatinya semuanya. Itu orang-orang tertentu, ya, termasuk wali min auliyaillah, bisa membaca seperti itu. Bahkan yang dibawa sama mereka, dia tahu tuh, nih apa yang dibawa, padahal belum dikasih tahu.
Ya, Masya Allah. Kadang-kadang kalau dia ngasihnya dari hal-hal yang tidak bagus, dia kagak terima. Udah dah, nggak usah, bawa pulang lagi. Tuh, ada lagi yang diterima. Oh, ini kenapa? Ada yang diterima, dia enggak. Ternyata itu ada tanda kutip. Ya, yang diterima itu berarti memang barang-barang tersebut memang diberikan dari jalan yang halal. Nah, kalau yang diberikan dari jalan-jalan yang tidak benar, dia nggak ngomong apa-apa, cuma disuruh bawa pulang lagi. Udah buat ente aja. Ya, nggak usah. Ya, seperti itu. Jadi sampai tahu begitu. Ya, nah itu adalah hamba-hamba Allah yang sudah dekat. Tapi kalau iblis, ya setan, itu nggak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud wa makana lahu alaihim min sultanin taslitan minna illa lina'lama ilma zuhurin. Ya, sekedar ilmu zahir aja. Setan hanya punya ilmu zahir. Ya, jin juga begitu. Makanya rugi kalau orang percaya sama jin, rugi kalau orang percaya sama setan. Ya, karena itu ilmu yang dimiliki hanya ilmu zahir saja. Sementara ilmu gaib nggak pernah Allah berikan kepada mereka. Mayyu'minu bil akhirati, orang-orang yang beriman dengan akhirat, mimman huwa minha fi syakkin, dari orang-orang yang memang dia minha dari negeri akhirat fi syakkin, yaitu dalam keraguan-raguan. Ada di antara orang-orang yang ragu dengan akhirat, syak, masih ragu dia. Nah, ada orang yang beriman kepada akhirat masih dalam kondisi meragukan. Panujazi kullamin huma, maka kami akan balas tiap-tiap satu daripada keduanya. Nah, jadi kita tuh harus beriman. Ya, makanya dalam hadis-hadis banyak tuh ya beriman kepada Allah dirangkaikan beriman dengan hari akhir. Karena banyak orang yang kagak percaya dengan hari akhir. Makanya dalam hadis tuh banyak hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, itu rangkaian redaksinya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu begitu. Siapa yang beriman kepada Allah, disertakan lagi beriman kepada hari akhir. Baru begini harus begini harus begini. Nanti ada hadis lagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ada yang begini harus begini lagi. Jadi itu disyaratkan iman dulu kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena di sini ada orang-orang yang ragu terhadap keimanannya dengan akhirat. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Tuhan kamu Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hafizun. Artinya hafizun itu raqibun, mengawasi. Ya, raqib, hafiz artinya mengawasi. Ya, dia benar-benar mengawasi. Ini kita selalu diawasin. Semua ya makhluk-makhluk Allah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamati. Makanya kalau kita lagi sholat itu ada ihsan namanya, makom ihsan. Apa itu yang disebut dengan makom ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu makom ihsan begitu. Orang-orang tertentu makom ihsannya udah anta budallah. Ya, kamu menyembah Allah, ya seakan-akan kamu melihatnya. Tapi ada lagi orang yang belum bisa, dibalik. Fa illam takun taruh fa innahu yaraka. Kita yakin ketika kita lagi sholat diawasi sama Allah. Allah ngelihat kita. Allah ngawasi itu. Makanya sholatnya yang benar. Ya, begitu, yang khusyuk, yang baik. Ya, seperti itu. Jadi pada saat sholat itu kalau kita sholat berjamaah, ikutin imam. Ya, jadi syarat daripada kita sholat berjamaah, kita harus ngikut apa yang dilakukan oleh imam. Imam ya ketika takbiratul ihram, ya maka syaratnya jangan barengin. Itu Allahu Akbar baru ya makmum takbiratul ihram. Kalau barengin batal sholatnya, nggak sah. Kemudian kalau barengin dalam hal-hal yang lain hukumnya makruh, kecuali pada saat baca amin. Kalau baca amin, nah itu disuruh bareng, imam sama makmum baca amin bareng. Kata Nabi, siapa yang aminnya bareng sama imam berarti nanti bareng aminnya sama malaikat.
Siapa yang bareng aminnya sama malaikat, ghufira ya ma taqaddama min zambi, dosa-dosanya diampuni sama Allah. Tuh, jadi jangan baca amin baru waladhdallin. Imam baru waladhdallin udah ada yang amin. Jangan. Nanti imam baca amin, kita baca semuanya. Itu insya Allah bareng sama malaikat. Jadi amin saja tuh yang bareng. Kalau gerakan-gerakan yang lain jangan. Kalau takbirul ihram batal sholatnya. Kalau gerakan yang lain makruh. Makruh itu dapat meluputkan fadilah berjamaah. Nah, jadi kalau imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Nyusul nggak boleh. Ya, ndahuluin kagak boleh. Lambat pun jangan. Ini yang sering saya lihat. Kadang-kadang imam sujud Allahu Akbar, kita sujud. Imam bangun Allahu Akbar, bangun dari sujud. Makmum bangun dari sujud. Ini banyak imam udah bangun dari sujud Allahu Akbar, makmum masih apa? Masih sujud aja. Nggak bener itu. Ya. Jadi ketika dia jadi makmum wajib ngikut kepada imam. Ya, Allahu Akbar. Kan bacanya cuma 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu imam Allahu Akbar. Udah makmum jangan lama-lama sujud, mau ngapain? Sujud aja. Ya. Dikata cakep banget. Ya. Makanya ngaji. Ini sholat jamaah doang, ngaji nggak mau. Ya, ngaji. Ya, begitu. Jadi kalau imam takbir Allahu Akbar, maka makmum Allahu Akbar. Jangan nyusul juga. Imam belum bangun dari sujud, tidak bangun, nggak boleh juga. Ya, pakai ngintip lagi, jangan. Ya, begitu. Jadi kalau bilang Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Jangan ada yang sujud lagi udah. Ya, jadi ketika imam bangun dari sujud, ya makmum ya itu diperintahkan untuk bangun dari sujud. Karena ngikut imam hukumnya wajib. Baca doa-doa hukumnya apa? Sunnah. Makanya cukup 3 kali udah. Ya, ada yang lama banget dah. Kita udah baca asyhadu alla ilaha illallah baru Allahu Akbar. Kayaknya cakep bener kali dia tuh. Ya. Salah ini Bapak, Saudara. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita jangan yang udah biasa ngaji, nah jangan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau imam salam, tunggu sampai imam salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak orang imam baru salam pertama dia udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu makruh. Dan makruh di sini bisa meluputkan fadilah berjamaah. Buka kitab I'anatut Talibin, di dalam kitab tersebut dijelaskan. Ya, makanya rata-rata kita nih jamaah orang-orang kampung baru tuh, ya karena memang orang-orang tua kita udah ngajarin. Saya diajarin sama orang tua saya ngaji. Ya, saya sampaikan ke jamaah. Ya, begitu. Apalagi sholat, ya sholat jenazah. Itu orang tua saya dulu ngajarin begitu. Coba lu lihat, banyak orang-orang alim kalau sholat jenazah salam pertama udah pada salam. Tuh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka salam assalamualaikum warahmatullahi. Padahal yang bagus jangan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita makmum salam. Itu dulu saya ngaji sama orang tua saya begitu, Bapak Saudara. Kitabnya dikasih tahu. Nah, begitu. Ya, jadi coba Bapak bisa lihat dah. Ya, kecuali orang-orang yang ngaji dah. Ya, yang saya sampaikan tuh, ya. Nah, seperti itu. Ya, kalau di kita alhamdulillah, ya, sholat jenazah tuh kalau imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sekali belum ada yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedua kali baru pada salam. Tapi tempat-tempat lain coba lihat Bapak Saudara. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya ini harus kita benar-benar pahami. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Terus untuk ucapan sami Allahu liman hamidah, tolong jangan dipanjangin. Tolong ya. Nih, sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah.
jangan. Nah, begitu. Jadi saya ulangi lagi. Ya, ketika kita jadi makmum kah, ketika jadi imam kah, sholat berjamaah kah, sholat sendiri di rumah. Nah itu ketika kita bilang sami Allahu liman hamidah. Itu dal amha di waqaf itu dalnya nggak ada alifnya. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah. Ya, begitu. Nanti kita jadi makmum begitu. Sami Allahu liman hamidah. Jadi imam begitu juga. Sami Allahu liman hamidah. Nah, begitu. Nah, ini ya cara ya dalam rangka kita ya sholat. Itu makom ihsan namanya. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Tuh, begitu. Hafiz ini maknanya raqib. Jadi kita diawasin terus, Pak. Diawasin sama Allah. Ya, makanya kita nggak bisa melakukan perbuatan yang tidak diawasi sama Allah. Ya, nggak bisa kemana aja, nggak bisa. Kita selalu dapat pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dikatakan wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Tuhanmu atas segala sesuatu itu hafiz, melindungi, menjaga, raqibun, mengawasi. Ya, jadi kita jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup saya kira Isya. Nanti baru ya qulid alladzina za'amtum min dunillahi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya ya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara.